Oke, jadi kali ini kita akan, membuat video yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita fokus ke bahas soal-soal, nah, bahas soal lalu disertai materi, review dikit di setiap nomor atau setiap soalnya. Kali ini kita akan membahas apa, materinya. Jadi kita akan, coba menjelaskan tentang materi. Nanti kita belajar materinya dulu. Kali ini materinya apa? Materi kali ini adalah tentang persamaan kuadrat, ini materi besarnya. Nah, submaterinya adalah faktorisasi. Jadi faktorisasi itu adalah basic dari persamaan kuadrat. Jadi nanti kita akan belajar tentang faktorisasi. Oke, kita mulai. Pertama kita ke definisi dulu ya. Jadi kalau belajar mat itu biasakan tahu definisinya dulu. Apa definisi dari faktorisasi? Faktorisasi itu adalah proses menuliskan suatu bentuk, bisa angka atau konstanta. Contohnya angka itu ya kayak 2, 5. Konstanta itu ya kayak A dan B ini bisa konstanta kalau dia berdiri sendiri, tapi kalau dia adalah bersama dengan variabel dia koefisien gitu ya. Lalu bisa juga yang difaktorisasi itu bentuk aljabar kayak 3xy, 7ab kayak gini. Jadi kembali lagi faktorisasi adalah proses menuliskan bentuk baik konstanta maupun aljabar menjadi bentuk perkalian dari faktor-faktornya. Nah, terus ada pertanyaan kan pasti. Lah terus apa itu faktor? Nah, faktor itu nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya yaitu tentang faktorisasi angka. Terus nanti kita akan menjelaskan apa sih makna dari faktor itu. Oke, kita masuk ke faktorisasi konstanta. Kita akan mencoba menjelaskan proses tentang faktorisasi konstanta. Tadi kita udah tahu faktorisasi itu adalah proses menuliskan suatu bentuk menjadi bentuk perkalian dari faktor-faktornya. Contohnya ini ya, 24. Nah, 24 itu kan bisa dituliskan menjadi 4 kali 6. Ada lagi nggak? Selain 4 kali 6, dia bisa juga 3 kali 8 ya. Ada juga 2 kali 12, ada juga 1 kali 24. Nah, proses ini atau menuliskan 24 menjadi 4 kali 6, 3 kali 8, 2 kali 12, dan 1 kali 24, inilah yang namanya faktorisasi konstanta, di mana konstantanya adalah 24. Nah, kan tadi kita tahu definisinya adalah menuliskan bentuk menjadi perkalian dari faktor-faktornya. Berarti apa? Berarti 4, 6, 3, 8, 2, 12, 1, 24. Mereka semua ini adalah itu adalah faktor dari 24. Contoh lainnya, misalnya ini 9. 9 itu kan 3 kali 3. Selain itu dia juga ada 9 kali 1. Nah, berarti apa? Berarti 1, 3, dan 9 itu adalah faktor dari 9. Contohnya apalagi 10. 10 itu kan 1 kali 2. 1 kali 5 sama 2 kali 10. 1 kali 10 sama 2 kali 5 ya. Sehingga 1, 2, 5, dan 10 itu adalah faktor dari 10. Jadi faktor itu adalah ya ini tadi. Nah, selain itu faktor itu juga bisa didefinisikan sebagai ini. Faktor itu adalah suatu bilangan yang membagi A tanpa sisa. Jadi misal faktor suatu bilangan A, berarti misalnya faktor dari 24. Nah, 24 dibagi 1, dibagi 24, dibagi 2, dibagi 12, dibagi 3, bagi 8, bagi 4, bagi 6, dia akan
habis ya, tanpa sisa. Jadi faktor itu adalah ini. Nah, angka-angka ini, lalu faktorisasi adalah prosesnya. Jadi itu untuk faktorisasi yang konstanta ya. Setelah ini kita akan lanjut ke faktorisasi bentuk aljabar. Lanjut ke faktorisasi aljabar. Kalau tadi kita udah bicara faktorisasi konstanta, kita udah tahu ya faktor itu apa tadi. Nah, sekarang kalau aljabar ya sama aja, cuma dia agak beda dikit karena ada variabelnya gitu aja. Jadi konsepnya tetap sama dengan faktorisasi konstanta, tapi ada ini proses tambahan mengikutkan variabel sebagai bagian dari faktor. Contohnya apa? Misalnya nih, jangan 3Z mungkin terlalu repot ya. 3XY aja dulu. Aku punya misalnya 3XY. Jadi ini kan 3 kali X kali Y. Kalau dipecahkan bisa kayak gini. 3 kali X kali Y. Nah, tapi ingat 3 sama X bisa dikumpulin kayak gini. 3X kali Y. Bisa juga kayak gini. 3-nya sendiri, XY-nya kumpul gini. Atau X-nya sendiri lalu ada 3 kali Y. Nah, ini semua semua 1, 2, 3, 4 ini mereka adalah faktorisasi juga. Jadi yang bedain cuma ada ininya aja, variabelnya gitu aja. Nah, tapi sama kayak tadi, berarti faktor-faktornya itu adalah, ya ini ada 3, ada X, ada Y, ada 3X, ada XY, ada 3Y. Nah, kalau 3XY ya agak banyak kayak gini kan ya. Ada 3X, Y, Z, 3X, 3Y, 3Z, XY, XZ, YZ, XYZ, dan 3X, YZ. Sama kayak konstannya, cuman dia ada ketambahan variabel. Oke, itu untuk basic atau fundamental dari faktorisasi baik konstanta maupun aljabar. Setelah ini kita akan masuk ke step-step atau metode-metode yang digunakan dalam proses faktorisasi. Oke, sekarang ke metode-metodenya. Jadi, kan kalau tadi kita cuma bicara yang simple ya, kayak faktorisasi dari angka 24 tadi, lalu bentuk 3XY tadi. Kan kita udah bahas tadi di slide sebelumnya. Nah, tapi kan enggak, apa ya, ya mungkin aja sih kita dapat soal yang gampang gini. Cuman kan seringnya kita nggak nemu yang gampang. Nah, terus gimana caranya? Jadi ada 3 metode yang sering kita pakai untuk melakukan proses faktorisasi. Khususnya ini ke persamaan kuadrat ya. Yang pertama ada ini, faktor sekutu atau faktor yang sama atau bahasa Inggrisnya common factor. Lalu ada pengelompokan suku atau regrouping of term. Lalu ada faktorisasi pakai identitas. Identitas ini adalah maksudnya itu ya apa ya, bentuk-bentuk umum atau bahasa gampangnya ada rumus-rumus yang bisa kita pakai gitu. Oke, itu 3 caranya. Kita langsung aja masuk ke yang pertama, metode faktor sekutu. Seperti yang kita tahu, sekutu itu kan berarti apa? Kayak apa ya? Sama-sama gitu, perkumpulan gitu. Jadi metode faktor sekutu itu adalah faktor yang sama. Jadi ini misalnya ada 3Y kuadrat tambah 18Y. Nah, jadi min 3Y kuadrat ini kan faktornya ada apa aja? Ada min 3 kali Y kuadrat gini ya. Ada juga min 1 kali 3Y kali Y. Gini kan ya. Ada juga yang min Y kali 3Y. Gini. Lalu 18Y itu kan bisa 18 dikali Y atau 18-nya bisa kita faktor menjadi 3 kali 6 kali Y. Nah, nanti 3 sama Y-nya bisa kita kumpulkan 3Y kali 6. Nah, jadi kita kan tujuannya apa? Mencari faktor yang sama ya, faktor sekutunya. Ternyata kita bisa menemukan faktor sekutu itu dalam ini.
3Y. Nah, ternyata 3Y nih faktor sekutunya. Nah, makanya kita keluarkan. Bisa 3Y, bisa juga apa ya, min 3Y, bebas. Jadi kita udah punya 3Y. Oke, kita tuliskan aja ya. Jadi kita kan tadi punya minus 3Y kuadrat plus 18Y. Kalau udah punya, nah jadi kita udah punya nih faktornya. Kita bisa tuliskan dulu kayak gini. Min Y kali 3Y ditambah 3Y kali 6. Yang sama kita keluarkan. Apa yang sama? Faktor yang sama dikeluarkan. Gini, dikeluarkan itu bisa, atau bahasa matematiknya adalah sifat apa ya? Asosiatif atau distributif kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa cek lagi ya. Asosiatif ini materi SMP mungkin yang kita kadang meremehkan, tapi ini yang penting. Jadi 3Y-nya kita keluarkan, sisanya apa? Ini kan ada min Y kali 3Y. 3Y-nya dikeluarkan, berarti nanti ini sisa min Y. Yang ini 3Y kali 6, sisanya apa? 6. Nah, ini udah jadi faktor. Jadi faktor dari min 3Y kuadrat tambah 18Y itu adalah 3Y dikali min Y plus 6. Nah, jadi dari bentuk ini difaktorkan menjadi 3Y kali min Y plus 6. Nah, ini adalah faktor dari bentuk ini. Nah, untuk ngecek atau verifikasi, kalian bisa apa ya? Expand itu kayak menjabarkan lagi. Kalau menjabarkan, nanti ini pakai sifat distributif. Kalau tadi ini asosiatif, atau ada yang nyebut SCTV gitu. Apa ya? Kayak kamu kaliin aja 3Y kali min Y. Kan kembali ke min 3Y kuadrat. 6 kali 3Y kembali lagi ke 18Y. Jadi ini adalah contoh metode faktor sekutu. Oke, lanjut. Biar makin paham, kita punya contoh soal. Jadi ini sempat Mimin bahas di beberapa waktu lalu di salah satu post di Twitter. Ada jumlah dari 3 bilangan adalah 855. Misalkan aja ya, X tambah Y tambah Z itu adalah 855. Kayak gini. Lalu salah satu dari bilangan X adalah 50% lebih dari jumlah dua bilangan lain. Berarti X itu adalah 50% lebihnya. Berarti 50% dari jumlah dua bilangan lain, Y plus Z ditambah Y plus Z. Gini ya, paham? Jadi X itu adalah 50% lebihnya dari jumlah bilangan lain. Ini, nah 50% ini kan bisa juga kayak gini kan. 0,5 kali Y plus Z ditambah Y plus Z. Ini kan ada dua suku nih. Suku pertama, suku yang kedua. Lalu kita apa? Faktorkan. Faktornya sama apa? Y plus Z kan. Kita keluarkan ke depan. Y plus Z. Sisanya tinggal ada 0,5 ditambah 1. Jadi kita sekarang punya 1/2 atau 3/2 Y plus Z sama dengan X. Nah, nanti bisa kalian selesaikan. Mimin nggak akan selesaikan di sini karena ini kita cuma fokus ke faktorisasinya saja ya di sini. Oke, lanjut aja ya. Kita lanjut. Nah, karena kita di judulnya adalah faktorisasi persamaan kuadrat. Nah, kapan faktor sekutu itu kita gunakan untuk melakukan faktorisasi persamaan kuadrat? Jadi metode faktor sekutu ini kita pakai ketika kita bertemu bentuk persamaan kuadrat yang C-nya 0. Ini adalah rumusnya atau penjabaran umumnya. Kan ada AX kuadrat sama BX-nya, kan C-nya 0. Berarti apa faktor sekutu dari AX kuadrat
Ini kan bisa ditulis menjadi gini kan, AX dikali X, gini kan ya. Nah, BX tuliskan menjadi B kali X. Faktor yang sama atau faktor sekutunya adalah X ini kan. X-nya keluarkan, sisanya tinggal AX tambah B. Contohnya kayak gini, misal aku punya 3x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0. Berarti yang sama adalah x, gini kan ya. Lalu kita punya 3x tambah 2. Contoh lain lagi, misal 2x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Yang sama apa? 2x kan? 2x-nya keluar. 2x kuadrat dibagi 2x, dia adalah x. 8x bagi 2x, dia adalah 4. Jadi ini adalah contoh penggunaan faktor sekutu pada faktorisasi persamaan kuadrat. Setelah ini kita akan lanjut ke metode yang lain. Baik, lanjut ke metode kedua, yaitu pengelompokan suku. Nah, kalau tadi di faktor sekutu kita kan patokannya adalah mencari faktor yang sama dari bentuk yang ada. Nah, terkadang itu apa? Ada kalanya tidak semua bentuk aljabar itu punya faktor yang sama atau faktor sekutu pada semua sukunya. Contohnya ini, 2xy tambah 3x tambah 2y tambah 3. Ini apakah ada faktor sekutunya? Coba ya, 2xy ini kan 2 kali x kali y, atau nanti tinggal kita atur aja ya, bisa 2x kali y atau 2y kali x gitu. Lalu ada 3x, berarti kan 3 kali x. Lalu ada 2y, itu kan dia 2 kali y. Lalu ada 3, nah 3 kali 1 gitu ya. Ada nggak yang faktor yang ada di 4 suku ini? Nggak ada kan ya? 2 cuma ada di 2xy sama 2. X cuma ada di 2xy sama X. Y cuma ada di 2xy sama 2y. 3 cuma ada di 3x sama 3. Nah, lalu gimana? Kalau ketemu yang kayak gini, kita bisa coba cara pengelompokan suku ini. Jadi kan ada berapa suku nih? Oh iya, mungkin yang masih bingung tentang apa ya maksud dari suku, lalu ada apalagi variabel, konstanta, kita kan coba review dikit ya sebelum kembali ke sini. Jadi pertama kita koefisien. Nah, koefisien itu yang ini ya, kalau aku punya 4x min 7 sama dengan 5, koefisien itu yang ini ya, angka yang bergandengan atau bersama dengan variabel. Variabel itu nilai yang kita cari, misalnya x, y, atau dan yang lainnya. Konstanta itu adalah angka ya yang nggak punya variabel atau dia yang pangkat dari variabelnya itu 0. Nah, terkadang koefisien itu juga bisa nggak berupa angka kayak 4 gini, bisa juga kayak gini. Ini kan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, A sama B ini kan koefisien, berarti A sama B itu ya angka gitu, bebas berapa aja. Nah, sekarang suku. Apa itu suku? Suku itu yang kayak gini. Jadi misal aku punya 4x min 7 sama dengan 5. Suku itu yang ini, 4x, 7, 5. Jadi dia itu bisa berupa konstanta saja, bisa berupa koefisien dan variabel, bisa aja nanti misalnya kayak aku punya x tambah 2y sama dengan 5. X ini dia juga bisa berupa suku atau terms dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau ini kumpulan suku itu ekspresi ya. Di 4x min 7 itu ekspresi. Nah, kalau di bentuk yang ini berarti ini adalah sukunya, ini suku, ini juga suku. Jadi udah paham ya tentang maksud dari suku ya. Biasanya suku itu atau terms itu biasanya dipisahkan oleh operator min dan plus. Jadi operator ini kan ya min
operator itu bisa plus, bisa min, bisa kali, bisa bagi ya. Jadi biasanya kalau suku itu dia dipisahkan oleh plus dan min. Kembali ke sebelumnya. Nah, jadi ini ada 1, 2, 3, 4 suku. Nah, pengelompokan suku berarti dari 4 itu kita kelompokkan. Jadi misalnya ini kita punya 1, 2, 3, 4. Kita kelompokkan menjadi apa? 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah ini. 2XY sama 3X. Kelompok yang kedua itu adalah 2Y sama 3. Nah, 2XY sama 3X ini dia punya faktor sekutu apa? Dia punya faktor yang sama, yaitu ini kan ya, dia sama-sama punya X. Berarti X-nya kita faktorkan keluar. Aku coba tulisin aja ya. Misalnya gini. Jadi pertama kita kan punya 2XY tambah 3X. Nah, ini kita faktorkan menjadi apa? Menjadi X-nya keluar, jadi 2Y tambah 3 gini ya. Nah, lalu yang belakang kan tadi kelompok yang kedua adalah apa? 2Y tambah 3. Dia kan sebenarnya sama-sama punya faktor yang sama. Ingat, 2Y itu kan bisa aja kayak 2Y itu bisa juga 2Y kali 1 gini kan. 3 itu ya 3 kali 1 juga bisa. Berarti bisa kita kayak giniin. 1 kali 2Y plus 3. Tujuannya apa? Nah, lihat sekarang. Kita dari 4 suku. Ini ya, ini 4 suku. Sekarang kita punya berapa suku? 2 suku kan ya. Karena kita udah kelompokkan. Kalau tadi suku yang pertama itu kan yang ini. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita cuma punya 2 suku. Mana aja? Ini sama ini. Nah, dipisahkan oleh ini. Kalau tadi yang misahin ada ini yang misahin kan ya. Sekarang yang misahin cuma ini aja. Nah, kalau udah gini, kita sekarang punya apa? Kita sekarang punya faktor sekutunya. Apa faktor sekutunya? Faktor sekutunya itu benar. Nah, faktor sekutunya ini kan ya. Kita punya 2Y plus 3. Ini bisa kita faktorkan menjadi 2Y plus 3-nya. Nah, sekarang tinggal apa? X plus 1. Jadi, 2XY tambah 3X tambah 2Y plus 3 itu, nah ini 2XY tambah 3X tambah 2Y tambah 3. Itu kalau difaktor adalah ini, 2Y plus 3 dikali X plus 1. Jadi ini adalah metode pengelompokan suku. Oke, kita akan sekarang seperti kita lanjut ke ini. Penerapannya pada proses faktorisasi persamaan kuadrat. Kapan kita pakai pengelompokan suku? Jadi terkadang kan kita, kalau tadi kita yang pertama itu ketika C-nya sama dengan 0. Nah, yang kedua ini kita pakai atau Mimin pakai biasanya ketika gini. Bentuk umum AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0. Ketika apa? Ketika A-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini adalah cara yang bisa Mimin gunakan. Misalnya ini contohnya ya. 6X kuadrat tambah 13X tambah 6. Oke. Nah, langkah pertamanya adalah apa? Mimin tulisin di mana ya? Di sini mungkin. Langkah pertamanya adalah kalikan
A dan C. Nah, A dan C-nya apa? 6 kali 6 ini kan 36. Lalu langkah keduanya adalah cari dua bilangan misalnya misalnya P dan Q gitu, dengan syarat kalau dijumlahkan misalnya P tambah Q itu sama dengan nilai dari B, kalau dikaliin P kali Q itu dia hasilnya adalah A kali C. Tadi kita punya apa? 36 kan ya? A kali C-nya. Lalu B-nya adalah berapa? 13. Nah, 36 itu kan ada banyak nih, ada 6 kali 6, ada 4 kali 9, ada 12 kali 3 gitu kan. 6 kali 6 kalau dijumlahkan 12 kan ya, bukan 13. Jadi kita cari lagi. 4 kali 9. Kalau dijumlahkan 4 tambah 9, 13. Nah, udah sesuai nih. Berarti kita udah punya nih sekarang. 4 sama 9. Setelah itu, nyatakan B-nya menjadi P tambah Q. Maksudnya gimana ini? Kan kita tadi punya 13X tadi. 13X. Wait, gimana ya? 13X yang ini tadi kita nyatakan menjadi ini 4X tambah 9X. Nah, jadi awalnya kita punya 1, 2, 3 suku, sekarang kita pecah menjadi 4 suku. Lalu kita punya sini 6X kuadrat tambah 4X sama 9X plus 6. Sebentar gini ya. Nah, inilah. Jadi dari yang ini tadi 13X ke ini ya. Lalu apa? Lalu kita gunakan metode pengelompokan sukunya tadi. 6X kuadrat sama 4X. Faktor sekutunya berapa? 2X ya. Kita faktorkan menjadi 3X plus 2. Di langkah keempatnya adalah faktorkan dengan pengelompokan suku. Jadi kita punya sekarang 6X kuadrat tambah 4X itu adalah 2X dikali 3X plus 2. Lalu yang belakang 9X tambah 6, faktor sekutunya adalah 3 kan ya, 3X plus 2. Oh ya, faktorkan, tapi tujuannya apa? Kayak tadi, di contoh yang tadi. Kita faktorkan, kita kelompokkan, targetnya nanti harus muncul ini ya, faktor sekutunya. Jadi dari sini kan muncul faktor sekutunya itu apa? Ini 3X plus 2. Nah, faktor sekutunya kalian keluarkan ini 3X plus 2. Faktor lainnya adalah 2X plus 3 ini tadi. Jadi faktor dari 6X kuadrat plus 13X plus 6 itu adalah 2X plus 3 tambah 3X plus 2. Jadi ini bukan satu-satunya cara ya. Ada juga cara yang lain kok yang bisa kalian gunakan untuk mencari faktor dari bentuk persamaan kuadrat yang A-nya nggak sama dengan 1. Cuma ini adalah cara yang Mimin pakai dan kalian bisa coba barangkali cocok. Oke, itu untuk metode pengelompokan suku. Setelah ini kita akan lanjut ke metode yang lainnya. Oke, lanjut. Oh ya, ini tadi lupa nyebutin. Kalau tadi kan cuma ada ini ya, cuma 3-nya tadi itu adalah pengembangan suku, faktor sekutu sama identitas ya. Mimin lupa nyebutin ini materi yang basic. Di bentuk faktorisasi ketika ini bentuk X plus A kali X plus B. Maksudnya apa? Gini. Kan kalau tadi itu bentuk umum persamaan kuadratnya AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0 ketika A-nya nggak 0. Nah, ketika A-nya sama dengan 1, contohnya ini ada X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, caranya adalah ini. Ketika A sama dengan 1, cara faktorisasinya adalah kalian cari dua bilangan bebas A dan B.
cari dua bilangan, misalnya A dan B. Nah, dengan syarat apa? Syaratnya mirip kayak tadi. Kalau tadi apa? A ditambah B-nya. Sorry, jangan A tambah B deh. P plus Q aja ya mungkin ya biar enak. Jadi ini adalah P plus Q biar nggak bingung gitu. Berarti ini kita ganti bukan X plus A sama tapi X plus P sama X plus Q. Gini aja ya biar nggak bingung. Jadi syaratnya adalah P plus Q itu sama dengan B atau koefisien dari X, lalu P kali Q, kalau tadi itu kan sama dengan A kali C. Nah, karena A-nya 1, ini tinggal sama dengan C aja. Contohnya ini, kita punya X kuadrat plus 5X plus 6. Kita mau faktorkan kan ya. Berarti cari dua bilangan, P sama Q. Kalau dijumlah sama dengan 5, kalau dikaliin sama dengan 6. Urutannya kalau Mimin sendiri lebih suka dari ini dulu, faktor dari 6 dulu. 6 itu kan bisa dituliskan menjadi 1 kali 6. Bisa juga 2 kali 3. Kalau dia positif, jangan lupa negatif kali negatif dia juga positif. Min 1 kali min 6, min 2 kali min 3. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kemungkinan P dan Q-nya. Cari dari 1, 2, 3, 4 ini yang mana yang kalau dijumlah adalah 5. Dipenuhi oleh ini kan ya, 2 sama 3. Berarti bisa P-nya 2, bisa P-nya 3 atau sebaliknya gitu ya. Jadi kita dapat ini 2 dan 3. Kalau udah langsung aja dari bentuk yang X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0, langsung aja bentuk X plus 2, X plus 3 kayak gitu. Jadi ini adalah faktorisasi dari bentuk X kuadrat plus 5X plus 6 dengan metode ini ya. X plus A atau X plus B atau X plus P atau X plus Q, bebas ya. Jadi intinya adalah cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan sama dengan koefisien dari X pangkat 1 atau B, kalau dikaliin dia sama dengan nilai konstantanya. Itu aja intinya. Langsung tembak ke rumusnya. Lanjut lagi ke faktorisasi dengan identitas. Oke. Nah, ini ada beberapa rumus ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang nggak harus kalian hafalin semua sih. Cuman kalau kalian hafal akan membantu. Jadi sebenarnya bisa kalian cari misalnya ini ya A min B kali A plus B. Kalau dikaliin atau di-expand tadi dia jadi A kuadrat min B kuadrat. Lalu ini A plus B kuadrat. Kalau kalian jabarkan dia jadi gini. Ini jadi gini dan seterusnya gitu ya. Nah, cuma kalau kalian hafal beberapa bentuk ini akan sangat membantu. Kalau Min sendiri menyarankan coba hafal ini. Bentuk-bentuk yang ini, yang ini, yang ini sama ini hampir mirip ya. Tinggal plus minnya diganti aja sama ini deh. Jadi 1, 2, 3. Maksudnya yang ini, bentar, Min kasih angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2 sama 3 opsional salah satu aja, 4 sama 5 opsional salah satu aja. Jadi kalau yang hafalkan 3 itu mungkin akan cukup membantu. Utamanya ini deh, nomor 1 ini. Ini yang sering banget digunakan. Contohnya langsung aja ke contoh ya biar lebih paham. Ini bentuk persamaan kuadrat yang
suku kedua atau bx-nya atau b-nya itu dia sama dengan 0. Jadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, tapi nilai b-nya sama dengan 0. Berarti kan tinggal ax kuadrat, harusnya kan plus c. Cuma kenapa kok min? Karena kalau dia plus, maka dia akan nggak ada nggak ada faktornya atau nggak ada akarnya, atau dia akarnya nggak real gitu. Kenapa? Karena bilangan kuadrat itu kan dia harus lebih dari sama dengan. Itu akan panjang kalau jelasin, sementara gini aja ya. Jadi kalian bisa pakai bentuk yang tadi, yaitu apa? A kuadrat min B kuadrat, dia bisa faktor menjadi A plus B kali A min B. Langsung ke contoh deh. Ini rumus, cuma nggak harus dihafal. Kalau min yang penting ini aja deh. Yang penting. Langsung ke contoh ya. Misalnya nih. Oke. Contohnya misal Mimin punya X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, kan tadi bentuknya adalah gini kan. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. X kuadrat udah kuadrat. Nah, 9 itu dia adalah 3 kuadrat kan ya. Nah, udah punya nih X kuadrat min 3 kuadrat. Samain aja, berarti A-nya adalah X, B-nya adalah 3. Sehingga ini menjadi X plus 3 sama X min 3. Bisa dibolak-balik, maksudnya bolak-balik itu ya X min 3 kali X plus 3 gitu ya. Kan perkalian berlaku sifat komutatif. Nah, sehingga nanti ini adalah faktornya. Contoh lainnya misalnya ada 4x kuadrat min 25. 4x kuadrat ini kan bentuk dari 2x yang dikuadratkan. 25 itu kan 5 kuadrat. Kalau kita faktorkan bisa menjadi 2x min 5 dikali 2x plus 5 sama dengan 0. Jadi ini adalah contoh faktorisasi menggunakan identitas, khususnya untuk ini ya, A kuadrat min B kuadrat, karena kita bicara di persamaan kuadrat. Oke, tadi dengan nomor metode ketiga tadi, berarti kita udah menyelesaikan materi tentang faktorisasi persamaan kuadrat. Lalu sekarang kita akan mencoba salah satu aplikasinya. Kenapa sih kok kita perlu buat tahu materi faktorisasi gitu? Nah, salah satu contohnya seperti yang Mimin sebutin di awal tadi adalah ketika kita bertemu dengan limit aljabar. Nah, ketika ketemu dengan limit, konsep kuncinya adalah sebenarnya mencari pembuat nol dari suatu fungsinya. Kenapa? Karena kan kalau kita ketemu dengan limit lalu bentuknya 0 per 0, nah ini kan kita perlu mengotak-atik gitu kan. Nah, kita bisa mencari bentuk ini, pembuat nolnya adalah dengan metode faktorisasi ini. Contohnya ini, x kuadrat plus 2x min 15. Ketika x-nya sama dengan 3, berarti kan 9 ditambah 6, itu kan 15. Kurang 15 dia 0 kan. Yang bawah 9 dikurangi 12 ditambah 3, 0 juga. Nah, ini bisa kita cari pembuat nolnya. X kuadrat plus 2x min 15. Berarti kita cari apa? Dua bilangan, kalau dijumlahkan 2 dikalikan min 15. Nilainya adalah berapa? 5 dan min 3 kan ya. Lalu yang ini 3 sama min 4. Berarti min 1 sama min 3 ya. Berarti kita punya X plus 5 kali X min 3 per X min 1 kali X min 3. Nah, yang sama adalah X min 3 ini adalah pembuat nolnya. Jadi kan kalau kita masukkan 3, berarti kan 3 tambah 5, 8 kali 0. Ini 2 kali 0. Nah, nolnya ini kan penyakitnya atau pembuat nolnya. Berarti kita coret kalau dalam limit. Tinggal X plus 5 sama X min 1.
kita punya 4. Memang bukan cuma faktorisasi aja cara untuk mengerjakan limit, ada juga yang pakai turunan kan ya. Cuma kan turunan itu biasanya kita dapatkan di akhir-akhir. Kalau kalian yang masih apa ya awal-awal kelas 10 atau kelas 11 mungkin belum dapat ini. Jadi mau nggak mau harus pakai metode ini. Nah, tapi kalau udah tahu silahkan pakai turunan. Ini adalah alternatif cara saja. Lalu ini juga sama caranya difaktorkan cari pembuat nolnya. Karena kebetulan dia A-nya sama dengan 1, kita pakai metode yang P sama Q tadi ya. Tuh, selain itu nanti juga terpakai ketika di pertidaksamaan. Persamaan khususnya yang pakai persamaan kuadrat gitu. Jadi itulah untuk apa ya, bahas konsep atau bahas materi faktorisasi persamaan kuadrat. Semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di komen. Nanti akan Mimin balas. Sekian, sampai jumpa di video-video lainnya.